sih memang rivalitas vaksin dua giant terbesar itu ya antara US sama Cina ya, Republik Rakyat Cina. Itu adalah dua raksasa besar yang sekarang kita lihat siapa yang akan. Ini kan waktu kita, ya oke lah, pemerintah sudah bukan kadung juga ya, sudah menyatakan new normal gitu ya dok ya. Tapi kan yang menarik, yang pertama kali dibuka dok, bahkan secara resmi begitu adalah mall dok. Iya. Nih dokter punya pendapat nggak nih tentang kondisi ini? Iya, tentu saja kita menginginkan kepala negara ya mengunjungi ICU ya. Bukan mall ya dok. Kita pengen sih beliau yang terhormat bisa mendatang langsung ke IGD, ke ruang rawat di rumah sakit perawatan COVID, terus ke ICU, sekali lah melihat bagaimana sakratul maut yang dijalani oleh warga negara Indonesia yang yang resmi gitu dan berjuang badannya gitu untuk di sisa-sisa terakhir gitu. Jadi itu kami berharap sekali ya bisa dikunjungi. Karena kan itu berarti memberi membawa pesan tentang perhatian yang besar oleh Republik ini kepada tenaga kesehatan gitu. Jadi di situ kami memang selalu kan tugasnya jadinya memadamkan api. Kami khawatir memang api itu dibuat terus di luar sana gitu dengan semakin besar ya dok ya? Dengan semakin besar gitu. Dan kita juga sudah menderita ya kalau kita dengar di berita di Jawa Timur ya. Ada rumah sakit utama yang menjadi tulang punggung provinsi akhirnya juga berat sekali rasanya gitu ya. Udah give up ya dok ya? Sudah berat sekali, saya tidak bisa membayangkan gitu bagaimana kalau nanti ada antrian ambulan gitu ya di rumah sakit. Jadi saya sih kita memang bukan seorang ekonomi, tapi kita membaca keadaan itu secara memang lebih sederhana ya. Bagaimana bertransaksi itu lebih diutamakan melalui suatu platform yang virtual, yang di situ meminimalisir interface ya, human to human. Memang inilah pandemi yang memaksa kita untuk berimprovisasi ya. Kalau kita masih memaksakan diri untuk berperilaku seperti seolah-olah sebelum COVID, itu infeksi akan terjadi gitu. Dan melawan pandemi ini tidak bisa dengan spekulasi, dia harus berbasis dengan bukti ilmiah. Sekarang kita punya banyak sekali contoh negara-negara yang di awalnya dia ketat, ada yang relax, dan kita tahu outcome-nya ternyata tidak sama ya. Jadi kita bisa memilih gitu karena ini tidak bisa diselesaikan dengan intrik-intrikan gitu, politik-politikan ya. Asal karena gue nggak suka dia, pakai apapun kebijakan dari dia aku nggak bisa begitu. Karena ini penyakit yang tidak memilih siapapun, dia tidak memilih. Politik, pokoknya jangkauan 1 meter dia terhembus keluar dari saluran nafas, itu virus akan landing ke siapapun. Nggak pilih ya dok ya? Nggak pilih. Loh kok bisa-bisanya ada Pangeran Charles yang terhormat, yang nggak mungkin lah ada orang batuk di dalam situ kan? Dan udah si virus ketemu jalur aja masuk. Dia nggak bisa mengenali apakah itu Pangeran Charles, apakah itu Johnson, Perdana Menteri UK gitu ya, atau mungkin Presiden Amerika, dia tidak melihat itu. Bahkan Menteri Kesehatan di mana gitu ya, ada yang kena ya? Iya betul ya, di Inggris ya. Istrinya Trudeau juga kena gitu. Berani-berani ya kan kalau kata berani-beraninya tuh virus menginfeksi istri gua gitu kan. Kalau dia marah kan. Tapi makanya ini suatu masalah yang penyelesaiannya harus berbasis bukti ilmiah. Makanya itu evidence based policy. Nggak bisa dengan spekulasi, harus dengan proyeksi. Ini kita kan punya banyak epidemiologi yang ahli, yang mereka bisa berhitung dengan detail, dengan akurat kapan tanggal suatu mall boleh dibuka. Apakah jadi langkah pemerintah itu berbasis ketika dia sudah mendengar masukan-masukan dari expert yang jumlahnya banyak di Indonesia. Indonesia tidak kekurangan expert ya. Cuman mungkin kekurangan didengar aja dok. Jadi semoga ke depan message-nya bisa lebih nyampe lagi. Jadi kalau gitu dok, ini kebetulan saya melihat di Depok nih mulai ada gejala-gejala akan dibuka nih mallnya dok. Bahkan tadi siang rekan sekantor udah bilang nih restoran favorit mulai dibuka nih katanya gitu ya.
Nah, berarti kalau orang tua misalnya Iya. mulai ngajak anak ke Iya. mall gitu sangat tidak recommended ya, Dok ya Oh, sekarang? sangat tidak recommended. Tetap ya, saya harus sampaikan di sini Iya. bahwa yang namanya virus masuk ke dalam ruangan tertutup itu ngeluarinnya susah ya. Dan Oh, kita oke. kita harus selalu sayang sama ayah ibu kita, sama anak-anak gitu ya, karena Iya, iya, mereka kan vulnerable juga ya. iya. Jadi bahkan diri kita kalau yang nggak perlu benar sebetulnya nggak usah. Jadi makanya setiap penjual sekarang harus benar-benar membuka dirinya di platform yang virtual, yang electronic base. Itu memang dipaksa seperti itu. Oke. Dan untuk penjual-penjual yang apa namanya di pasar rakyat ya, disitulah peran besar dari pemerintah Iya, untuk memfasilitasi agar mereka bisa bertransaksi ya. Karena bayangkan deg-degan juga sebetulnya iya, penjual itu ya. betul, Apakah betul. pembeli depan saya ini terus dia mengasih uang, ini Iya, uang kembali uangnya kembalian segala macam. Itu yes. kan kita tahu bahwa ya uang juga menyimpan mikroba yang besar ya. Kalau Iya, di iya. swab itu segalanya tumbuh Betul, gitu betul. di agar ya. Itu di luar COVID aja udah macam-macam Dok ya Iya, di situ ya? iya. Jadi di satu sisi perilaku kita dalam berekonomi sedang dipaksa untuk berubah. Iya, Ya, pandemi ini tidak memang membuat kita seolah-olah kita jadi starvation ya. Tapi iya, iya. kalau kita bisa berimprovisasi, harapannya kita bisa keluar selamat bareng-bareng. Gitu. Amin, amin. Mm. Satu lagi Dok Ya, dari saya. ya, Nah, ini udah kadung new normal, dokter punya ini nggak apa message nggak ini? Ya. Tadi kan dokter bilang nih ujiannya mungkin paling berat rasa juga buat teman-teman milenial gitu ya, Iya, yang nggak betul. punya sejarah hidup susah lah Betul, gitu ya. betul. Terus kita tahu teman-teman milenial connected generation Iya, yang suka banget hangout iya, iya, segala macam. iya, Nah dokter punya nasihat nggak sih buat iya, teman-teman yang nonton podcast ini, gimana caranya iya. biar ya kita bisa lewati nih new Iya. normal ini dengan baik? Ya, satu sisi kita harus selalu menghidupkan alarm kita tentang men-sense suatu danger. Oke. Kita harus bisa mencium bahaya. Jadi harus kitanya yang sensitif ya dok? Iya. Oke. Misalnya kita keluar tanpa masker menemui tukang sayur. Oke. Itu berarti sense danger kita nggak hidup tuh di situ. Oh, oke. Jadi Oke. terima barang dari Iya. luar masuk ke paket gitu kan, gedor-gedor Yes. pintu Iya, iya. bunyi bel gitu kan. Nah, Iya. di situ itu barang masuk kan kita harus kita harus hidup tuh. Iya, Alarm kita iya. oke, kita perlakukan seperti barang yang saat ini tidak steril ya. Iya, iya, Jadi iya. satu sisi kita cuci tangan tetap di rumah. Jadi bukan syair itu harus berjalan terus ya, tentang distancing, tentang memakai masker, tentang perilaku hidup sehat, tentang tidak begadang, bahwa kalau habis isya tuh tidur cepat. Jadi Begadang ini punya dampak besar ya dok ya? iya, kalau Daya kita tahan atau gimana dok? betul. Jadi semuanya tuh untuk menekan atau memperkuat imunitas tubuh itu kan bukan hanya satu sisi, tapi Iya, iya. makanan masuk di situ, olahraga yang aman masuk di situ ya. Kemudian juga secara psikologis kita juga harus mempertahankan kesehatan jiwa kita Iya, gitu ya. iya, iya. Dan terus-menerus memperbaiki cara kita menerima informasi ya. Oke. Jadi disinilah momentum yang paling tepat untuk kita menstratifikasi informasi yang masuk. Oke. Jadi saat ini tentu saja kita tidak bisa menerima informasi yang tanpa nama penulisnya, tidak ada referensi, kerjanya nyuruh-nyuruh share, kalau Ya. ingin keluarga Anda selamat gitu. Itu kan sebanyak, bahkan untuk tenaga kesehatan pun juga masih bingung bagaimana Ya, ya. membedakan informasi yang bisa diterima dan yang tidak bisa diterima, Yes. tidak bisa terima gitu ya. Ya, Yang ya. istilahnya kalau itu kaidah penulisan ilmiah yang reliable itu tidak terpenuhi, kontennya aja udah nggak kita lihat lagi. Yes. Karena yes, kita tahu bahwa ini tidak layak untuk dibaca gitu ya. Jadi ada kalanya overwhelm information itu very toxic ya buat Jadi diri bisa kita. mengganggu kesehatan jiwa kita dok Betul, ya? Itu gitu. menurunkan imunitas pada akhirnya. Iya, jadi akhirnya kita harus bisa melatih diri untuk melek literasi dan menemukan bukti ilmiah yang layak untuk kita pikirkan dan bisa menolak gitu ya. Iya, iya. Jadi karena milenial ini adalah media yang sangat potensial untuk membawa pesan-pesan yang menyehatkan gitu ya. Kan kita kan Oke. mau membentuk rakyat yang baru ya, yang Ya. lebih sadar ya, bisa membaca bahaya Yes. gitu ya.
Jadi saya juga menyampaikan di sini bahwa sebisa mungkin kita tetap menghindari interface atau interaksi antar manusia. Apapun yang bisa dilakukan secara virtual, lakukan secara virtual. Kalau di kampus sendiri, walaupun kita akan memasuki masa adaptasi di Jakarta, ujian itu tetap berbasis daring. Kalau bimbingan bisa dilakukan berbasis daring, lakukan berbasis daring. Apa yang nggak bisa berbasis daring, misalnya tentang bedside teaching, ya melatih dokter muda langsung di samping pasien yang beneran gitu ya, yang bisa didengar suara nafasnya, bisa diperiksa denyutnya, itu nggak bisa dilakukan secara virtual mungkin. Atau apa yang contohnya pipetting ya, kita kerja di laboratorium dan itu harus ada kehadiran fisik, itu mungkin tidak daring. Tapi sekali lagi apapun yang bisa dilakukan secara virtual, lakukan secara virtual. Selama masih ada pilihan virtual itu yang terbaik ya? Tentu saja, tentu saja. Oke. Ya. Konspirasi katanya ini buatan atau ini katanya nggak ada, itu nggak ada. Nah dok, nah ini titipan pertanyaan dok nih ya. Ini cukup Iya. ganggu nih ya. Iya. Banyak orang yang kemudian nggak tahu ini kan ini tergolong science atau pseudoscience, oke? Orang bilang ini konspirasi, sebenarnya nggak ada, ini buatan. Nah, titipan dok. Iya. Boleh jadi tanyain. Gimana dok, dokter ngelihat situasi kayak gini nih? Pandangan-pandangan ini, kadang-kadang kan keganggu juga nih kita. Betul. Jadi kita tentu saja kalau mau melihat satu permasalahan adalah melihat bukti ilmiah yang ada ya. Jadi dan karena kita berasal dari ilmu eksakta dan ilmu cocokologi itu sulit untuk diverifikasi. Jadi kita biasanya nggak terlalu karena kalau mau dilihat sih hampir seluruh negara sih terkena beban ya. Dan kalau kita lihat sih memang rivalitas vaksin dua giant terbesar itu ya antara US sama Cina ya, Republik Rakyat Cina. Itu adalah dua raksasa besar yang sekarang kita lihat siapa yang akan mendapatkan vaksin pertama kali ya. Dan itu akan diuntungkan ya dok ya? Iya. Nanti orang-orang yang sukanya konspirasi dia akan bilang kalau Amerika yang menemukan vaksin berarti emang sumbernya dari Amerika. Jadi kalau Cina yang bisa bikin vaksin sumbernya dari Cina. Kita nggak bisa memverifikasi itu. Jadi sekali lagi kita harus menyibukkan diri pada suatu bacaan yang punya referensi, bisa ditelusur, bisa distratifikasi, dan bisa dikonfirmasi. Dan itu berarti menggunakan scientific approach ya? Betul sekali. Betul sekali. COVID itu ada nih. Oh, COVID itu ada. Ini virus beneran ada. Ya, dia adalah struktur RNA, materi genetik yang paling kecil, single stranded, very unstable, dan sifatnya suka bermutasi, mutasinya cepat. Dan dia bisa menimbulkan kematian. So it is not just a story ya, it's a fact. Betul. Baik, teman-teman sekalian, luar biasa nih kalau diterusin bisa 3 hari 3 malam ya. Nanti saya dimarahin sama pasien-pasiennya Dr. Faris. Oke guys, mudah-mudahan ngobrol-ngobrolnya bisa bermanfaat. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.